Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Dewan Juri yang terhormat, serta tim oposisi yang saya hormati, dan juga para hadirin sekalian. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Muhammad Yusri Reza. Di sini saya sebagai pembicara satu yang bertugas untuk mendeskripsikan mosi yang akan diperdebatkan, memberi batasan kepada mosi tersebut, serta memberikan argumen saya. Kemudian ada pembicara dua, yaitu Mbak Rifki Fitriana. Dia akan bertugas untuk menyangkal argumen lawan serta memberikan argumen untuk memperkuat argumen satu. Kemudian berbicara tiga, yaitu Saudari Nada Sagita Nurani Fals. Dia akan menyimpulkan serta memperkuat argumen 1 dan 2. Ya. Tren Hallyu atau Korean Wave itu merupakan sebuah tren Korea atau masuknya kebudayaan Korea di Indonesia yang saya maksud itu merupakan kebudayaan yang masuk sekitar tahun 2000-an sampai sekarang. Awalnya diperkenalkan melalui budaya K-pop atau Korean pop. Nah, tren Hallyu ini biasanya menyerang atau mungkin lebih tepatnya itu diadaptasi oleh anak muda dari rentan umur 10 sampai 18 tahun ke atas. Dan juga biasanya itu diserap oleh semua kalangan, tidak ada daerah tertentu juga. Jadi hanya rentan umurnya saja biasanya. Nah, di sini saya sangat setuju tentang bahwa tren Hallyu atau Korean Wave itu berdampak buruk bagi generasi muda Indonesia. Dikarenakan dengan adanya tren Hallyu, banyak sekali generasi muda yang lebih atau mempunyai antusiasme lebih terhadap tren tersebut daripada budaya-budaya yang sudah ada sebelumnya di Indonesia. Kemudian mereka mulai meninggalkan atau bahkan sekarang sudah mulai tidak peduli lagi terhadap kebudayaan yang ada di negeri ini. Itu bisa kita lihat banyak sekali faktanya di sosial media, atau mungkin bahkan tetangga atau adik kita sendiri pun seperti mempunyai ciri-ciri seperti berikut. Yang pertama, mereka lebih sering memposting mengenai culture Korea atau kebudayaan Korea daripada mempost mengenai kebudayaan dari Indonesia sendiri. Nah, itu kan sudah melihatkan bahwa dampak dari tren Hallyu itu sendiri sudah mulai mengikis kebudayaan negeri dari generasi muda kita. Kemudian kita juga bisa melihat dari kebudayaan tari bahwa anak-anak atau generasi muda Indonesia itu sudah sangat mulai sering mempost atau memperagakan tari-tari Korea, mempopulerkan tari-tari Korea daripada mempopulerkan tari-tari dari Indonesia sendiri. Kita bisa lihatlah banyak sekali di TikTok, Twitter, Facebook, Instagram, atau YouTube. Nah, kemudian dari segi makanan. Nah, makanan sendiri sudah sangat banyak kan makanan-makanan Korea yang sudah mulai atau generasi muda itu sudah sangat familiar lah dengan makanan-makanan Korea daripada makanan Indonesia. Nah, itu kan sudah berarti kan tren Korea atau tren Hallyu mengikis tentang makanan yang ada di Indonesia dengan ataupun mengikis kepopuleran dengan makanan yang berasal dari Korea sendiri. Nah, sekiranya sekian dari saya. Terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, tim lawan, serta hadirin sekalian, saya tidak menyetujui mosi yang diangkat pada perdebatan kali ini. Saya menyetujui mosi yang diangkat pada perdebatan kali ini, yakni tren Hallyu yang merusak eksistensi budaya Indonesia seperti yang telah dikatakan oleh pembicara pertama. Budaya Korea
perlahan-lahan mengikis minat generasi muda Indonesia terhadap kebudayaannya sendiri. Seperti yang kita ketahui, budaya Korea perlahan-lahan menggeser posisi kebudayaan Indonesia yang seharusnya dinomorsatukan dan diutamakan dan dipelajari dengan sungguh-sungguh, akan tetapi karena budaya Korea telah menjadi tren dan diikuti oleh mayoritas generasi muda Indonesia, maka budaya daerah masing-masing ataupun kebudayaan di Indonesia tergeser posisinya. Atau bisa disebut sebagai dinomorduakan, seperti itu. Selain itu, Dewan Juri yang terhormat, budaya Korea juga mempengaruhi moralitas dari generasi muda, yang mana mereka akan mengagung-agungkan tren Korea tersebut dan melupakan kebudayaan yang seharusnya dilestarikan atau dibudidayakan. Seperti contohnya lagu-lagu daerah. Pada sekarang ini, lagu-lagu daerah jarang yang diketahui oleh anak-anak generasi muda, anak-anak muda atau generasi muda Indonesia, yang mana mereka sekarang malah lebih mendominasi untuk mengetahui lagu-lagu Korea. Kemudian mereka juga lebih senang mengenakan tren-tren yang dikenakan oleh para artis-artis Korea, mulai dari pakaian, gaya rambut, dan lain sebagainya. Kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, saya setuju dengan mosi tren Hallyu telah merusak eksistensi minat generasi muda di Indonesia. Seperti yang dibicarakan oleh afirmatif 1, kebudayaan Korea, tren Hallyu, telah masuk ke Indonesia pada tahun 2000-an dan merajalela di Indonesia mulai tahun 2006 hingga saat ini. Kemudian tren Hallyu juga mengikis rasa nasionalisme pada generasi muda. Kebudayaan Korea seperti tari digeserkan oleh TikTok, kemudian dari segi makanan masyarakat anak muda lebih memilih makanan Korea daripada makanan Indonesia. Kemudian tren Hallyu juga merusak eksistensi generasi muda sendiri. Budaya Korea menjadi tren generasi. Ya, tren Hallyu telah merusak eksistensi moralitas rasa nasionalisme anak muda Indonesia. Dengan adanya tren Hallyu, anak muda Indonesia lebih memilih lagu-lagu Korea daripada menyanyikan lagu-lagu daerah. Kemudian mereka juga mengikuti gaya hidup artis Korea, seperti mereka membeli aksesoris seperti yang artis-artis Korea gunakan,
Kemudian tren Hallyu merusak eksistensi minat generasi muda seperti budaya, kemudian mempengaruhi moralitas, mengunggul-unggulkan budaya Korea dan daerah, sehingga tarian, makanan, dan juga lagu-lagu daerah tersingkirkan oleh adanya budaya tren Hallyu budaya Korea yang masuk ke Indonesia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mosi tren Hallyu pada debat kali ini yaitu makanan tradisional Indonesia telah tergeserkan oleh budaya makanan Korea yang masuk ke Indonesia. Kemudian dari gaya berpakaian anak muda sekarang lebih mengikuti aktor Korea yang mereka idam-idamkan. Kemudian dengan harga berapapun mereka mengikuti gaya seperti artis Korea yang mereka inginkan. Bahkan saking fanatiknya mereka dengan artis yang mereka idolakan, mereka tidak rela jika artis Korea yang mereka idolakan berpacaran dengan artis Korea lainnya. Kemudian rasa nasionalisme juga telah mengkikis anak generasi muda di Indonesia. Mulai dari contohnya saja kebudayaan Korea contoh juga tergeserkan oleh kebudayaan Indonesia juga tergeserkan oleh kebudayaan Korea. Contohnya saja seperti anak muda sekarang lebih memilih melihat konser Korea daripada menonton wayang. Kemudian anak muda Indonesia juga suka memposting kebudayaan Korea daripada memposting tarian-tarian tradisional. Itu yang dapat saya sampaikan dari kelompok kami.